Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sini teman-teman malebikku, selesura malebikku, jamaah masjid Nur apa siapa yang ingat? Masya Allah. Jamaah masjid Al-Mujahidin. Masya Allah, dari namanya ini mengerikan ini. Mudah-mudahan orang tua kita, tua malebik tak yang memilihkan nama untuk masjid ini adalah doa bagi orang-orang engkairi wanwah yang ada di kampung ini. Sebagaimana namanya Masjid Al-Mujahidin, mudah-mudahan mereka yang tinggal di kampung ini adalah mereka yang Allah pilih untuk berjihad di jalan Allah, baik dengan harta dan apapun yang mereka miliki. Nah, sahabat nafwadi Nabi ta dalam hadis malebikna, barang siapa yang tidak pernah berjihad, satu, dan tidak pernah berniat untuk berjihad di jalan Allah, dua, kalau ini terjadi, tidak pernah berniat berjihad dengan harta, walau kita juga tidak setuju dengan mereka yang mengebom di negeri kita, karena ini juga tidak dibenarkan oleh syariat kita. Taniyaun ronna, kalau mau datang ke Palestina, tapi kata orang Palestina, ajak namulau romai. Jadi ini sering betul saya ditanya, Ustaz, bagaimana caranya datang ke sana? Nasihat ulama-ulama Palestina, saudara-saudara kami tidak usah datang ke sini. Bantu kami dengan doa kalian, atau bantu kami dengan sedikit harta yang Allah amanahkan kepada kita. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak pernah berjihad dan tidak pernah meniatkan dalam hatinya berjihad di jalan Allah, mata ala syu'batin minan nifaq, mate narekko mate, dia meninggal dalam dirinya ada sifat-sifat orang-orang munafik. Wal'iyadhu billah. Sini teman-teman malebikku, selesura malebikku ungke hadir. Allahu Akbar. Ia wani malebbi'e bagi hamba Allah yang fakir ini, yang semoga Allah ampunkan dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Ini adalah pertama kali matama rimasijita Masjid Al-Mujahidin, Desa Pacing. Ini kalau saya menyebut nama kampung di Sulawesi yang berawalkan P, saya teringat perkataan Andre Gurutta, Allah yarham Ki Haji Landre Said, ya ro kampongnya
yang diawali dengan P rata-rata adalah tempat terakhir memusuk tomato tak riolo. Coba sebutkan kampung awalnya P. Palatai. Wisemu tu palatai. Jangan kampota riolo tafau lainnya dulu. Mentang-mentang dari palatai. Palatai terus Patimpeng, Palaka, Pasaka, Pamusureng, Palopo, ya, dan seterusnya. Oke. Jamaah dirahmati oleh Allah, tidak ada yang kebetulan. Yewennya engkaki si runtuk ri masjid malebita. Ini sudah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa sini tomatua malebiku selesura malebiku engke hadir. Mudah-mudahan seperti Allah engkaki napasi runtuk rilinoe ri masjidta. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau saya juga tidak yakin apakah saya bisa mengenal orang tua saya nanti yang ada di sini nanti di surga. Nasabak mega uruntuk tomatua malebiku mafute manen ni gemekna. Matua manen ni. Sementara nanti semua orang masuk surga dek gaga tomatua di surga. Nasabak sininna tomat tamak surga Sininna tomat tamak surga Matama suruga malolo lisu faima malolo rifalisu rifuangeh dalam keadaan mudah. Umur berapa? 30 tahun. Bukan cuma itu, ketika dimasukkan dalam surga sini tomatoa malebiku selesura malebiku ungke hadir, dimasukkan dalam surga dalam bentuk tanrena bafakna sininna rufatawe Nabi Adam alaihi salam. Jadi ya rodek nama tanda-tanda syedek pada ya tasabarasan dilinoi. Nasabak umat tamak mui surga, kita akan masuk surga dalam bentuk siapa? Nabi Adam alaihi salam. Pertanyaannya, ya Nabi Adam siaga tanrena? Sittuna zira'an 60 hasta. Ini namanya satu zira'. Satu hasta seperti ini. Kalau 60 hasta berarti kira-kira berapa? Itu pun hasta Nabi Muhammad ya. Jadi sekitar 30 meter. Pertanyaan bebas, bukan hanya untuk jamaah yang ada di sini. Siapa yang bisa menjawab? Tadi di rumah saya sudah siapkan Quran sebenarnya takalufah, itulah manusia. Kata ulama, ya rufatawe ya muria sengi rufatawe rilang akwaram malabi insan. Innal insana lafi khusr laqad khalaqanal insana fi kabad. Kata ulama, manusia rufatau riasangi rilalanna aquram malabi insan seddi nasaba de yara rufatawe ya'nasu ba'duhum ba'da, saling membutuhkan. Nasaba yara rufatawe tania rufatau wasanna, kalau dia tidak butuhkan orang lain urane farlu makun si balikna. Jadi kung kau orangnya dina farlu makun rai malasai. Ini yang jomblo-jomblo ini mudah-mudahan dia gak malasa. Cuman nasabak dek pandang kena dari doi penrek nah. Apalagi orang kaya tau sugi nafar luang atan nafuange kasia-sia. Sebagaimana orang miskin juga butuh orang kaya. Itu sebabnya manusia itu disebut apa? Insan. Yang kedua kata ulama,
yara rufatahu yamu diasang yamuna riasang insan dalam Quran min nasaba yara rufatahu selok takalufah. Nah, sebagaimana malam ini kita lihat ya, sudah disiapkan Allahu Akbar takalufa rilufai. Nah, jamaah yang dirahmati Allah sini tomatua selesura malabikku engke hadir. Saya ingin memberikan pertanyaan yang bisa menjawab. Kita akan kirimkan hadiahnya Quran. Kalau orang Palatai berarti di Palatai kita berikan hadiahnya Quran. Kapankah maganna? Kapan? Yara rufatahu fisiknya akan berubah seperti fisiknya Nabi Adam. Angkat tangan. Di saat masuk surga, jawaban belum benar. Hah? Jawabannya sama. Ketika masuk surga, silakan. Ketika sudah kumpul di padang mahsyar, jawaban belum benar. Nasaba watutta rifat kumpul di padang mahsyar. Kita berkumpul dengan fisik kita yang saat ini, bondem-bondeta, tandre-tandreta, kojok-kojota, seperti ini nanti akan dikumpulkan. Kenapa? Karena bukan cuman ammala tak ritimban rifuange, akan tetapi badan aleta, apa bahasa Bugisnya tubuh? Watakkaleta, hatakale versi Sinjai Falata dan sekitarnya. Watakkaleta, tubuh kita ini juga akan ditimbang. Allahu Akbar. Ajak tonna tamasyaha masyok moe. Sebagaimana jangan bersedih yang kurus, karena yang membuat engkau beruntung bukan masalah besarnya, gendutnya badan kita, tapi apakah fisik kita ini sering digunakan ketaatan kepada Allah. Ustaz, apa dalilnya kalau nanti fisik kita ini akan ditimbang? Apakah ada dalilnya? Iya, ada dalilnya. Ketika engkau sahabatna Nabita yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an naik memanjat sebuah pohon sampai kelihatan hitikna, kakinya, kelihatan betisnya yang kurus kecil sehingga ditertawakan oleh seorang sahabat. Dan Nabi Muhammad mengatakan, atajab, apakah engkau menertawakan betisnya ajena sahabatku Abdullah ibnu Mas'ud yang kecil? Demi Allah, nanti pada hari kiamat seandainya kakinya Abdullah ibnu Mas'ud ditimbang, lebih berat daripada pegunungan Uhud. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sempajat tak jenek tak joka tak lori masiji eyeunie menjadi pemberat timbangan fisik kita di hadapan Allah. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sini tomato malebikku selesura malebikku engke hadir meloe riala ada paparingerang iya wunni malebi sebelum mulai, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Niga rufatau, siapapun manusia tidak pintar berterima kasih lauri fadanna rufatawe, dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Saya ingin mengucapkan terima kasih, dan ini mudah-mudahan menjadi amal saleh, pemberat timbangan. Yang pertama, lauri alena pamarentata yang ada di Desa Pacing, yang sudah memudahkan adik-adik atau kemudian sudah bekerja sama sampai kajian malam ini. Walau ini mendadak, saya pun baru tadi malam ya, baru fix. Nah, sebab memang sebelumnya saya bilang kepada adik-adik, Ustaz ada panggilan isi kajian di Pacing, kadang belum stabil suara. Tapi setelah tadi malam di Cendranaya, saya bilang kepada adik, bismillah, semoga Allah mudahkan, oke kan yang di Pacing, kita ketemu. Selama Allah berikan kita kesehatan, kita tidak tahu dari amalan yang mana kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Bisa jadi engkau tak memotor mengotof oleh di falatae oleh ribolata joka berkumpul malam ini, masempajam mengaribi berjamaah, lalu kemudian duduk mengkalinga
macaling rifat disengenge sampai salat isya, bisa jadi ini akan menyelamatkan kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sini toma-toma malebikku selesura malebikku engkau hadir. Terima kasih banyak juga kepada seluruh adik-adik dari Bone Selatan berhijrah, seluruh jamaah, masya Allah. Ya, saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman dari Palatai sekitar yang istiqomah ya, di mana ada kajian terus berjalan, ikut. Nanti di surga Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Agar orang jamaah masuk di surga, apa yang dikerjakan nanti di surga? Ajak Nabi Bidadari di sini roh. Dia perlu dijelaskan. Apa yang kita lakukan di surga? Di surga dekna gagatin roh. Di surga dekna gagatin roh. Di surga na fuange dekna gagatau masiriati sudah tidak ada. Di surga sudah tidak ada orang yang bersedih. Di surga na fuange dekna gagatau engka masalana. Sementara di linoe, di tua-tuangan linoe, selama kita ada di dunia, maka selama itu masalah tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau ada orang dek sedih kuelo engka masalah, salah onrongi, illo doni gati mate. Karena selama di dunia, selama engkau mupi tua-tuangan linoe, selama itu ujian akan datang kepada kita semua. Sini tua-tua, malebikku selesura malebikku engkau hadir. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan kepada teman-teman yang Allahu Akbar, istiqomah mendatangi masjid-masjid. Dan kalau ada orang yang paling mengambil manfaat dari program ini, saya. Nasabah, seandainya adik-adik dek tidak bekerja sama dengan masjid-masjid untuk mengadakan kajian, nule dek nangka kuleja irasangi masih jeri facing pelepelenge nule dek letuk kak mate dek kung kaleja irasangi kampung pelepeleng. Tapi dengan adanya program ini kita bisa berkunjung ke masjid-masjid, dan itu berarti semakin banyak masjid tanah yang akan bersaksi di hadapan Allah untuk kita. Itu satu. Yang kedua, di antara pekerjaan ahli surga nanti adalah di antara najamai mati iresori mundri tomat tamak surugai, sebagaimana tadi disebutkan oleh jamaah kumpulu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Tur, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, saling bercerita. Agar matu dicerita di surga pertemuan amal saleh yang kita lakukan bersama. Risyarita ni rokumat tama itu di surga. Allahu Akbar, furek biasa lo dipacing, dan ternyata perjalanan kita dipacing itu pahalanya yang memberatkan timbangan amal saya. Allahu Akbar. Sini tama-tama selesura malebikku engke hadir meloe ya ala ada paparingerang. Kita akan mendengarkan sedih hadis malebikna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, sebagaimana hadis ini sini tama-tama malebikku selesura malebikku engkau hadir, juga diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang di antara umat Nabi Muhammad nanti diberikan pilihan. Adkhalahu Allahu min
ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya. Agak betuan. Ada orang di antara umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita di antaranya. Apa itu? Diberikan pilihan oleh Allah, silakan masuk matama surugana puange, dari pintu surga Allah yang 8 yang engkau inginkan. Allahu Akbar. Sayyidina bawang pintu surga dia tamari syukur lada ni tahu. Allahu Akbar. Apalagi ternyata kata Nabi Muhammad nafuadai surana Allah Ta'ala, adkhalahullah, Allah memberikan pilihan lauriatanna kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad yang memiliki sifat-sifat tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis ini. Disuruh apa? Matama risurugana fuange, dari pintu surga 8 yang dia inginkan. Tegain anak kena. Dan sebelum saya lanjut, mudah-mudahan diaminkan malaikat, maka cepat diaminkan. Angkat tangan siapa yang mau masuk surga dari 8 pintu surga. Dia takai jadi tadi itu dan doakan malaikat. Ayah tidak angkat tangan. Oke. Allahu Akbar. Sampai di sini berarti ia rosurugana fuange arwa babanna, 8 pintunya. Kalau neraka berapa pintunya? Kalau surga kan 7 pintunya. Kalau surga 8. Kalau neraka berapa pintunya? Ada yang pernah dengar? Ini pernah. Mega guys. Jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum saya lanjut, surugana puangnya siaga babanna 8. Sementara dari mana kita tahu 8? Hadisana Nabi yang barusan saya bacakan. Engka atanna fuangnya, engka ummakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati resori mundrinna fuangnya ketika sudah sampai di depan pintu surga, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, orang-orang bertakwa digiring kepada surga berkelompok-kelompok, hatta idza ja'uha, dan ketika penghuni-penghuni surga tahu eloe tamak surga yang berkelompok-kelompok ini sudah sampai di depan sudah sampai di olona surga, wa futtihat abwabuha, Allahu Akbar, akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Wa qala lahum khazanatuha, lalu kata Allah, penjaga surga nafuangeh akan berkata, siapa malaikat penjaga surga? Ridwan. Kalau malaikat penjaga neraka? Malik. Malaikat penjaga surga Ridwan macawa-cawa mima teruk-teruk, tersenyum terus. Sementara malaikat penjaga neraka tidak pernah tersenyum. Jadi dia mulai gombal ke. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah bertemu dengan malaikat penjaga surga. Dan ketika bertemu dengan malaikat penjaga surga yang memulai memberi salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan ketika itu malaikat penjaga neraka tersenyum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kepada penghuni neraka tidak ada senyum, ya. Itu malaikat Malik. Nah,
Wa qala lahum khazanatuha, dan malaikat penjaga pintu surga yaitu malaikat Ridwan berkata, salamun alaikum tibtum, keselamatan, assalamarang lauri komanang tomat tama surga, tibtum, berbahagialah kalian, udkhulu fadkhuluha khalidin, masuklah ke surga Allah khalidin, selama-lamanya kekal. Itu berarti orang yang masuk surga tidak mungkin dikeluarkan lagi dari surga. Tomat tamainna surugana fuange, apa istilahnya kalau ada pejabat yang dilemparkan? Sudah tidak bisa lagi dimutasi ke neraka. Sebaliknya orang yang masuk neraka ada yang kekal, ada yang diselamatkan, dikeluarkan dari neraka. Tergantung adakah sebab dia dikeluarkan dari neraka. Ada orang matama ni di neraka, engka rupa tahu risessa ni di neraka, nasaba ada anaknya engka epona fakkafala akorang, mati syahid di jalan Allah sehingga ia dibebaskan dari siksa neraka. Allahu Akbar. Engkau tahu tahu risessa ni di neraka, tapi ada temannya di dunia selok minum kopi, sering berkumpul. Ketika dek naruntu isi bawan dari surugana fuangnya millodoar di fuangnya fuang akan semakin lengkap nikmat karuniamu jika teman saya yang biasanya sering ikut pengajian di Matajan, di Falaka, Toli-Toli, Pacing, hari ini tidak saya temukan di surga. Ya Allah, berilah syafaat untuk sahabatku tersebut agar dimasukkan ke dalam surga. Itu kenapa Nabi Muhammad mengingatkan, faigaiki si bawamu mageloe agamana, karena engkau tidak tahu dari sahabatmu yang mana yang nanti akan menyelamatkanmu dimasukkan ke dalam surga. Sini tomat-toa selesura malebikku ungke hadir. Lanjut. Neraka siaga pintuna? Siaga baban neraka? 7. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Neraka Jahannam adalah tempat berkumpul bagi mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang takalufa rifuanna. Laha sab'atu abwab. Neraka itu kata Allah fitu babanna. Nah, sampai di sini ini pelajaran pertama dari hadis ini. Sini tomatu asal surah malabikku ungke hadir bahwa ya rasurugana fuange siaga babanna 8 pintunya. Sebagaimana neraka na fuange fitu babanna. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, tegainna mencaji babanna suruga. Tegainna mencaji babanna suruga. Dalam hadis lain jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pintu-pintu surga. Yang siapapun yang ingin masuk ke dalam surga Allah, tai aleta tafarisai aleta, sudahkah ada amalan-amalan pintu-pintu surga dalam diri kita? Jangan sampai elok surgana puangi tapi tidak ada pintu surga dalam dirinya. Apa pintu-pintu surga? Tegainna kena babanna surgana puang Allah taala menurut hadis malebikna nabita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kana min ahli salah, niga ummakku jagai sempajan 5 watunna si bawa sempajan sunnahna. Tegana kena sempajat sunnah tahajud 12 rakaat selain salat wajib. Siaga betul sempajangnya? Siaga betul?
Kata liwa-liwa kalau 5 waktu. Ada salat sunnah sebelum dan setelah salat wajib. 2 rakaat sebelum salat subuh, 2. 4 rakaat setelah salat 4 rakaat sebelum salat zuhur. Saya kan ini 6. 2 rakaat setelah 2 rakaat furanna sampajal loroe, berarti 2 rakaat furanna sampajal mangaribie. Berapa? 10. Dan 2 rakaat setelah salat isya. Berarti semuanya berapa? Kata Nabi Muhammad, niga ummakku pigaui 2 rakaat selain salat wajib, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Angkat tangan yang punya. Iga angka 5 bolana yang di sini. Ada orang di sini yang 5 bolana? Ada yang punya 5 rumah di sini? Dia gagal, Ustaz. Kenapa saya di mana? Sedina, pada tahu ya. Saya senantiasa mengatakan Sedina, Sedina di Syarima, Sedi di Jakarta. Ada rekamannya nih, jangan dipotong nanti dilihat sama istri saya majalah ini. Dia dan orang kalau di Jakarta. Sini teman-teman malebiku selusur malebiku ungke hadir. Ini gara-gara 5 bola. Tekalufa. Sampai di mana tadi? Di sini tidak ada orang yang punya 5 rumah. Betul atau tidak? Oh, tosugi lopon aku 5 bolana. Tapi perhatikan hadisna nabita. Atau di antara kita ada yang belum punya rumah, sabaraki. Tasabarasa nilinoi. Jangan juga kemudian menghalalkan segala cara demi bangun rumah. Makara-kara tanah tanya nuna nakara-kara elok kena balon na bangunan bola, demi Allah tidak akan bahagia hidupmu. Tapi itu barang fura ustaz de mulai. Nah sabare sorry munrina fuangi, taubat dosa yang tidak diampuni adalah dosa kepada sesama manusia. Furana lepa anak-na tawe. Apalagi nala tananna fadanna rufatau, ini tidak akan diampuni oleh Allah sampai bahkan dia menangis darah di hadapan Allah dalam salatnya. Nah, sini teman-teman, sila surah melebihi ungke hadith. Barang siapa yang salat 12 rakaat selain yang wajib, tadi kita sudah jelaskan, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, semuanya berapa? 12 rakaat. Hari itu dibangunkan baginya rumah di surga 1. Berarti kusi minggu ina jaga siaga ni bolana di surga itu, kusi hulang ina jaga saya dikaflin ni di surga 30 rumah. Berarti Allahu Akbar. Iga dalam menurut usas jangan terfikir ini. Dan rumah di surga kata Nabi Muhammad, batu batanya terbuat dari emas dan perak. Iga na tosugi na facing, batu selak na bolana, ulawang. Engkah? Ya kung engkah perlu telo milo sedekah. Tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut. Pintu surga pertama yang mana? Apa pintu surga pertama? Sempaja 5 waktu. As-salah. Lalu kata Rasulullah, "Faman kana min ahlil jihad." Barang siapa yang kemudian rilinoe ritual-tuangan linona berjihad membela agama Allah, maka risori munrinna fuangnya dia akan dipanggil masuk surga dari pintu jihad. 2. Faman kana min ahli sadaqah, dan barang siapa di antara kalian wahai umatku ritual tuangan linona senantiasa selok masih dekari lalenna puangnya ri masiji ri pesantrennya saudara-saudara mereka yang kesulitan, kata Rasulullah, maka akan dipanggil riolli matama risurugana puangnya dari pintu sedekah. Sudah berapa? 3. Lalu kata Rasulullah, faman kana min ahli siyam, dan siapapun di antara kalian wahai umatku
rituo tuangan linona senantiasa pigau i puasai riulan ramalang dan puasa-puasa sunnah. Tegana nak kena puasa sunnah, puasa Senin, Kamis, apalagi puasa Arafah, puasa Ashura, puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, bulan Islam, bukan bulan Masehi. Ini yang disebut dengan apa? Puasa putih. Nah, sahabat engkau biasa tahu elok runtuk padisengang puasa. Nah, ini perlu diperiksa, ini puasanya puasa apa ini? Jangan sampai puasanya bukan karena Allah, dan ketika engkau fadisengenna di bangkuni dek nanre bangkung, itu bukan famase tapi itu bantuan jin dan syaitan, dan ini bahaya. Nah, sahabat kuelok ni mate kun itu masih sah. Nah, kita lanjut sini teman-teman, surah malebiku. Barang siapa dari ahli puasa kata Nabi Muhammad, maka dia akan dipanggil dari pintu surga nafuange yang bernama Ar-Rayyan, yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Tahu dia enak puasa tidak bisa masuk dari pintu Ar-Rayyan. Sudah berapa? 4. Yang disebutkan dalam hadis ini 4, sisanya tidak disebutkan. Artinya yang disepakati ulama ada 4 pintu surga yang sudah jelas. Pintu surga puasa, pintu surga salat. Yang kedua, pintu surga jihad. Yang ketiga, pintu surga sedekah. Yang keempat adalah pintu surga puasa yang bernama Ar-Rayyan. Walau sini tomatua surah malebiku engke hadir, beberapa ulama juga menyebutkan bahwa di antara pintu-pintu surga yang 4 lainnya adalah babut taubah, pintu surga bagi orang-orang yang taubat. Pura farinung, pura nafigau sinin anu natiange fuange, lalu tiba-tiba taubat, ada pintu surga untuk orang-orang yang taubat, disebut dengan babut taubah. Nah, sahabat engkau tahu Allahu Akbar, dijaga oleh Allah dari dia kecil, dijaga oleh Allah, terhindar dari semua maksiat. Sudah berapa pintu surga? Di antara juga kata ulama ada babul kadhiminal ghaidh. Ini yang ke-6 berarti ya. Ada pintu surga bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Kenapa? Ya rufa tahu rufa. Ada orang engkau rufa tahu memang emosinya dalam dirinya magati betul masyai. Ada orang seperti itu. Tabiat tubi' sifatna, tabiat yang Allah ciptakan dalam dirinya. Ajak lalu tafasai cahigi. Lutuk mana engkau di sampingnya. Nah, ada orang seperti itu. Kelihatannya lembut tapi esok aku masyaiki. Orang seperti ini yang bisa cepat emosi, tapi kalau dia bisa menahan emosinya karena Allah, dia akan dimasukkan dari pintu surga apa? Pintu surga yang namanya apa? Menahan amarah. Sudah berapa? 5. Sudah 6. Oh, 6. Oke. 7. Ada pintu surga yang disebut dengan babur radhi. Pintu surga orang-orang napa itu bisa ranjak masai ini nana uji buangnya. Tapi begitu Ustaz, ini nama najelin-jelin bata bahana anak naisani elo ki diagaku. Babur radin yang ke-7, pintu orang-orang yang diridhai oleh Allah. Dan ini diantaranya adalah pintu berbakti kepada orang tua. Karena orang yang berbakti kepada ibunya, kepada bapaknya adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nafwada nabita pintu surga pertengahan nafwange. Jadi pintu surga paling pertengahan adalah pintu surga berbakti kepada orang tua. Yang terakhir sini teman-teman malebiku engke hadir, pintu surga yang disebut dengan babul aiman, pintu kanan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak dihisap.
Dekna dihitung-hitung ngiri fuangnya, waramparan na tega folenala, umuruk na tega nafakke guna, dan itu kuotanya cuma 70.000 dari umma na nabita. Sahabat na bahon nabita lebih ni fitu pulau sebu awe fuang dekna gafa. Bah masih ada harapan. Karena Rasulullah tidak mengatakan 70.000 ini hanya dari sahabat. Mudah-mudahan di antara kita ada yang bisa masuk surga tanpa hisab, masuk surga dari pintu yang bernama Babul Aiman. Ini baru pelajaran pertama kita petik dari hadis ini, Syapun Iwatuta. Padahal pembahasan kita adalah tentang igana tahu matama surga dari pintu yang dia inginkan. Nanti insya Allah khusus untuk tema ini kita khususkan di Pacing, jangan dibahas di tempat yang lain supaya bersambungi. Mudah-mudahan sini tomato asal surah melebih ke hadir. Allah masih pertemukan kita nafasir untuk mubi puangnya narek kode na narilino. Mudah-mudahan dipertemukan di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.